Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari tiga pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart, dan tentunya kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Kalau kita perhatikan untuk Euro USD di hari kemarin ya, membentuk sebuah pergerakan long legs doji, dan dikonfirmasi saat ini sesi Asia terjadi pelemahan ya untuk pergerakan Euro USD, di mana terjadi penguatan pada indeks dolar dari sesi Asia. Tentunya kalau kita perhatikan ini masih dalam bayang-bayangan hammer ya, hammer bullish, dan ada bullish engulfing juga ya. Dari terjadinya hammer bullish maka memakan daripada candle warna merah. Artinya memang dari long legs doji yang dikonfirmasi hari Senin kemarin ini membutuhkan satu konfirmasi lagi, jika mana hari ini ditutup di candle bearish dan di bawah daripada pembukaan hammer bullish ini, maka kecenderungan ini pastinya akan terjadi penurunan kembali yang akan menguji wilayah low weekly di 1.06153. Secara keseluruhan market memang kecenderungan sampai dengan posisi saat ini ya, melihat hasil nantinya hari Kamis dini hari, yaitu meeting FOMC ya, di mana akan membahas beberapa kinerja daripada Jeremy Powell yang nantinya akan membahas persiapan ya untuk bulan Maret berikutnya untuk kenaikan suku bunga. Apakah nanti pembicaraan meeting hari Kamis tersebut akan lebih hawkish atau lebih dovish ya, atau akan dinaikkan sebesar 50 basis poin, atau masih sama sebesar 25 basis poin. Nah, ini yang menjadikan gambaran ya untuk pertemuan besok. Maka dari sini terlihat pasar atau sentimen pasar masih tidak terlalu agresif ya dalam pergerakan beberapa market di beberapa hari ini. Oke, sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam untuk Euro USD. Dan di sini posisinya terlihat ada pembentukan seperti bearish bullish flag ya, di mana ada impulsif dan sekarang masih bergerak korektif. Sekarang tinggal kita lihat korektif ini sejauh mana kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement di jarak pendek yang terjadi penguatan ini ya, terjadi impulsif ini, maka kita menemukan area 50% nya. Coba kita ukur dulu minimal untuk buat kita acuan hari ini ya. Kita lihat, oke, di sini kita sudah mendapatkan area golden level yaitu di 1.06586 sampai dengan 1.06477. Ini bisa dijadikan acuan untuk melihat ada potensi koreksi jika mana mendekati wilayah tersebut. Oke, ini posisinya saya tandain dulu. Maka menurut saya ini juga berpotensi akan terjadi penolakan ya. Tinggal pantau wilayah ini, wilayah golden level. Kalau nantinya area ini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa dijadikan acuan buy. Contoh seperti ini ya, koreksi sampai area golden level, ada potensi pattern terbentuk baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa buy. Stop loss di bawah, targetnya minimal area golden level yang ada di posisi atas ya, area 50% atau area target resisten di 1.07225 yang bertepatan di area golden level. Oke, posisinya seperti ini ya untuk gambaran Euro USD, tinggal tunggu area tersebut. Kemudian kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD masih dalam posisi pergerakan konsolidasi atau sideways saat pasca terbentuknya bullish engulfing ya, dari dorongan buyer yang membentuk hammer bullish ya. Posisinya masih membentuk konsolidasi, tapi saya masih melihatnya terjadinya akan kenaikan berlanjut ya, karena ya saat ini market masih belum bergerak di bawah low monthly sebelumnya. Ini yang menjadikan titik kunci ya menurut saya. Area ini kalau sampai area ini di breakout, maka kecenderungannya bisa terjadi penurunan khususnya di time frame daily. Maka ini yang menjadikan acuan ya untuk key support sih menurut saya ya, area tersebut. Sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam. Ya, area key supportnya yaitu di 1.19917 area ini. Kalau kita perhatikan ini juga mendekati area 50% sampai 61,8% ya dari proses terjadinya impulsif, dan saat ini masih bergerak konsolidasi ya, atau membentuk area koreksi di wilayah ini meskipun sudah terjadi breakout di target yang sudah kita gambarkan. Maka
saya akan menandain menurut saya ini membentuk sebuah area yang memang terdekat dari harga running adalah ini ya untuk resistennya. Coba kita area tersebut kita turunkan dulu di time frame 1 jam, kita lihat lebih detail. Nah, ini saya menemukan dua informasi ini, kuat area ini support dan resisten ya, yang membentuk sebuah pergerakan range ya antara area terdekatnya ini ya. Ini area support ya di 1.20.126. Ini menjadikan area support ya. Ini saya akan tandain dulu. Pantau wilayah ini jika mana nanti ada terjadi penolakan ya dari posisi area supportnya, dan yang di atas ada area resisten juga pantau wilayah ini. Jika mana ini terjadi breakout, maka kecenderungannya pasti akan ke area drop base drop yang lebih tinggi lagi tentunya. Ya, pergerakannya masih ini. Jadi kesimpulannya saya akan memberikan 3 skenario. Selama pergerakan masih bergerak konsolidasi seperti ini ya, saya rasa lebih baik dipantau aja. Ya, karena ya memang itu tadi yang saya sampaikan ya, di market Euro USD di mana para pelaku pasar saat ini terlihat lebih berhati-hati ya, lebih menunggu ya hasil nantinya si Jeremy Powell akan mengatakan hal apa ketika meeting hari Kamis dini hari besok ya, mengenai keputusan rencana ya untuk suku bunga di bulan Maret bulan depan. Oke. Nah, ini posisinya kalau menurut saya kalau terjadi kenaikan maka akan terjadi penerusan ya, yaitu menuju wilayah drop base drop dan area golden level tentunya di 1.20.923 sampai dengan 1.21.342. Tapi syaratnya ya impulsif bullish close di atas daripada resisten di 1.20.570. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau terjadinya impulsif bearish, catatannya ya, saat ini kan masih memantau kita ya. Kalau ini sampai terjadi breakout impulsif bearish, kecenderungannya maka akan ke golden level, yaitu di kisaran 1.19.690 sampai dengan 1.19.858. Area ini yang akan diuji berikutnya. Tapi selama tadi ya saya katakan area 1.19.917 yang menjadikan open daripada pembentukan bullish hammer ya, hammer bullish yang di time frame daily tadi, selama tidak terjadi breakout di bawah area ini untuk daily-nya masih kecenderungan naik. Saya lebih prepare untuk mencari titik buy. Oke, sekarang kita lanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen terlihat penguatan ya pasca terjadinya long legs doji juga, meskipun di sini ada inverted hammer ya atau bearish pin bar, tapi di hari berikutnya kecenderungannya membentuk long legs doji, dan ini masih ada konfirmasi saat ini berjalan karena indeks dolar menguat. Di sesi Asia ini terjadi penguatan juga di USD Jepang Yen. Menurut saya kalau kita perhatikan ini juga ada momentum kenaikan ya kalau kita lihat struktur yang terjadi. Tapi apapun itu nanti kita lihat close hari ini, kita membutuhkan konfirmasi ya untuk hari ini, apakah di time frame daily untuk USD Jepangnya membentuk impulsif bullish atau akan membentuk impulsif bearish. Tentunya perbedaannya kalau impulsif bullish maka akan kuat kecenderungannya menguji key resistance sampai high weekly area ini dulu yang akan diuji. Oke, sekarang kita berlanjut di time frame 4 jam. Kita lihat ya, di time frame 4 jam terlihat pembentukan konsolidasi ya. Tidak ada perubahan, area target breakout juga masih belum tersentuh, area rally base rally time frame 1 jam juga belum tersentuh, sampai area rally base rally di area resisten 132.904 juga masih belum tersentuh. Masih bergerak konsolidasi, masih terbatas. Tidak ada perubahan untuk USD Jepang Yen sampai dengan posisi saat ini, meskipun terlihat penguatan ya di sesi Eropa. Ya, open Eropa saat ini masih bergerak juga, masih konsolidasi, tidak ada perubahan. Cuman ada pun yang saya harus tandain di sini, tentunya area ini menjadikan titik uji terkuat ya. Terlihat ada banyak rejection di wilayah ini. Ya, ini area resisten yang terdekat daripada harga running, maka bisa dijadikan pemantauan. Selama area ini tidak terjadi breakout ya wilayah ini, maka masih dibilang kecenderungannya masih bisa turun ya. Maka pantau aja wilayah ini untuk pergerakan USD Jepang Yen. Karena gambaran saya masih berharap ya
pergerakan USD Jepang Yen ini menuju ke wilayah antara dia break dulu area 133.606 atau mendekati wilayah resistennya, minimal akan menyentuh ke sini baru dia akan bergerak naik. Harapan saya sih seperti itu ya. Cuman kita lihat dulu marketnya saat ini memang masih konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Adapun nanti kalau ternyata penguatan impulsif bullishnya lebih kuat, dia akan break di atas daripada resisten 134.473 ya, impulsif bullish contohnya, maka saya pastikan dia bisa break di atas high weekly, maka menuju ke area berikutnya yang di area ini 135.761. Kecenderungannya pasti akan ke sana ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan apa yang saya sampaikan. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.